Ya, halo, selamat malam teman-teman di sana saya teman-teman berada. Jumpa dengan Maranatha di channel Ibun Arayu ya teman-teman ya. Hari ini bukan di channel Warane, tapi saya hanya sebagai moderator untuk acara di dalam channel Ibun Arayu ini ya. Nah, teman-teman, kita akan ada eh, acara bersama Habib Saifudin Ibrahim tanya jawab ya. Nanti akan menjadi acara rutin ya, selain juga acara yang biasa dibawakan di dalam channel beliau ya. Nah, saat ini kita lagi menunggu Habib Saifudin ya, di mana akan tahu di Amerika saat ini pagi hari jam 5 subuh ya. Jadi biasanya Habib Saifudin ada doa dulu ya, baru nanti beliau akan bergabung dengan kita ya, mudah-mudahan segera. Tetapi sambil kita menunggu, kita bisa ngobrol dengan Habib Saifudin. Nanti saya bisa membawakan pembukaan acara ini ya teman-teman ya, sambil kita menunggu bergabungnya Habib Saifudin di dalam acara kita pada malam hari ini ya. Oke. Teman-teman, acara kita malam hari ini merupakan tayangan perdana dari tanya jawab bersama Habib Saifudin. Topik kita kali ini karena memang sedang hangat diberitakan di media massa Indonesia, yakni terkait dengan seorang rektor Institut Teknologi Kalimantan yang berbicara mengenai kitab suci yang diyakininya, di mana dia sempat memberikan penjelasan melalui media sosialnya bahwa banyak dongeng yang ada di dalam kitab sucinya. Nah, kita akan berbicara seputar topik ini ya dengan Habib Saifudin Ibrahim. Tetapi nanti sambil menunggu beliau hadir, nantinya saya akan menjelaskan dulu seputar latar belakang topik atau tema yang kita akan bicarakan pada malam hari ini ya. Saya rasa teman-teman semua sudah tahu ya, karena ini adalah sedang hangat ya, sedang viral ya, sedang banyak diberitakan di media massa Indonesia ya, baik itu di media konvensional maupun media-media online, di mana ada seorang rektor dari ITK ya. Beliau melalui halaman media sosialnya membuat suatu ciutan ya. Nah, kita lebih baik langsung baca. Ini suaranya terganggu ya teman-teman ya. Suaranya agak terganggu ya. Suaranya robot. Oke. Teman-teman bisa diberikan feedback jika suaranya masih kayak robot. Saya perbaiki dulu. Apakah sudah lebih bagus, teman-teman? Oke, teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke, gimana suaranya? Enggak bagus. Torabika mengatakan sudah bagus. Seperti bilang enggak. Oh, sudah bagus katanya. Oke, tadi ada suaranya. Pak ingin sehat. Suaranya kayak robot itu. Sekarang sudah bagus ya. Oke, kita coba baca bersama ya terkait dengan pemberitaan yang ada. Singgung kebiasaan mengaji, Rektor ITK mengatakan bahwa kitab sucinya isinya kebanyakan dongeng. Itu diberitakan di media makassar.com. Bentar, medianya adalah makassar.terkini.id. Tanggal 2 Mei 2022 yang lalu. Nah, rektor tersebut namanya bukan Bambang ya tadi, Budi Santoso. Ya. Di sini dijelaskan bahwa rekam jejak digital rektor ITK, profesor. Ini seorang profesor ya. Dia juga agamanya agama Muslim. Seorang profesor S3, rektor ITK, Bapak Budi Santoso Purwokartiko,
menyinggung kebiasaan mengaji atau membaca kitab suci, ya, yakni viral di media sosial. Dalam jejak digital Rektor ITK ini, menyinggung kebiasaan mengaji atau membaca kitab suci itu viral usai Budi Santoso ini menuai sorotan publik lantaran menyebut jilbab sebagai penutup kepala manusia gurun. Ya, teman-teman tahu, waktu itu dia sempat mengucapkan seperti itu, ya, dia menyinggung orang yang katanya, ya, dia sedang memilih 12 orang, ya, untuk menerima beasiswa. 12 orang, kebetulan 12 wanita, ya. Itu ternyata tidak satupun dari yang penerima beasiswa itu kebetulan, ya, tidak menggunakan jilbab, ya. Dan dia mengatakan bahwa yang terpilih ini tidak menggunakan penutup kepala manusia gurun, seperti itu, ya. Adapun jejak digital dari Budi Santoso ini menyinggung kebiasaan mengaji itu diunggah pengguna Twitter Donald Krim My Name seperti dilihat pada Senin 2 Mei 2022. Ya. Nah, ini ada berita yang update, Rektor ITK Budi Santoso akan segera dinonaktifkan akibat dugaan menghina. Kasihan, ya, gara-gara dia coba berpikir kritis, tetapi bangsa ini masih belum menerima pemikiran-pemikiran seperti ini, ya, sehingga dia direncanakan akan segera dinonaktifkan daripada jabatannya. Nah, ini yang membuat bangsa kita ini agak sulit maju, ya, teman-teman, ya. Ini menurut saya, ya. Karena apa? Pemikiran kritis seperti ini harusnya ditanggapi dengan pemikiran akademisi lainnya. Apalagi beliau adalah seorang profesor dan beliau itu berada di bisa dikatakan di dunia akademisi. Tetapi lagi-lagi dia ingin dinonaktifkan, ya, karena dugaan menghina, ya. Ini ada yang mau tanya, Pak Saifuddin Ibrahim kemana? Beliau belum bergabung, ya, sebentar, ya. Ini tadi Ibu Sarah sudah menginformasikan bahwa beliau akan bergabung, tetapi di sana teman-teman tahu baru jam 5, ya, baru jam 5 pagi. Mungkin mereka lagi doa, ya, doa pagi, ya. Nanti sebentar saya coba lihat dulu pemberitaannya. Oke, nah, ini belum, ya. Nanti, ya, nanti Pak Habib nanti akan bergabung. Jadi sambil menunggu Habib kita bicarakan acara pembukaan dulu, ya. Oke, teman-teman. Jadi di sini dikatakan bahwa rektor ini akan segera dinonaktifkan. Kemudian dijelaskan juga bahwa unggahan jejak digital rektor, ya, Institut Teknologi Kalimantan tersebut sontak beredar luas di dunia maya usai dibagikan netizen NQ saja. Jejak digital memang kejam, ciut sang netizen. Nah, ini ciutannya, ya. Sebenarnya bukan ciutan, ya. Ini kalau kita lihat ini Facebook sebenarnya, ya. Nah, NQ ini, ya, NQ yang membagikan media sosial yang diupdate oleh rektor ini, NQ saja, dia mengatakan seperti, wah, kalau sampai nggak dipecat dari rektor dan LPDP masih kasih dia tugas, terlalu. Nah, katanya dia, ya, mengupdate seperti itu, ya. Jadi kalau tidak dipecat terlalu. Ini NQ saja ini sepertinya seorang kadrun juga, ya. Jadi dia membagikan apa yang mungkin sang rektor Budi Santoso Purwokartiko ini tulis di media sosialnya, ya. Jadi dia katakan seperti ini, kalau bisa dua-duanya bagus lagi lah. Kemudian Budi Santoso membuat penjelasan kepada Anita Niawati
Teman-teman nggak terbaca ya, saya juga kecil ya, tapi saya coba bacakan buat teman-teman. Ya, di sini dikatakan bahwa Anita Niawati nggak tahu saya apa bagusnya ngaji tanpa tahu artinya. Ya, dia katakan nggak tahu ya apa bagusnya kalau kita ngaji. Ngaji itu kan teman-teman tahu ya, ngaji itu membaca ayat-ayat kitab suci dalam bahasa Arab, bahasa aslinya, tetapi tidak tahu artinya. Tetapi Anita Nirawati katakan Budi Santoso, dia kan bisa baca tafsirnya. Nah, kemudian dijawab lagi sama Budi Santoso, Anita Niawati, bahwa saya pernah melakukan itu saat kuliah S3 dulu. Maksudnya mengaji, tidak tahu artinya, tapi dibaca tafsirnya. Ya, saya pernah lakukan itu saat kuliah S3 dulu. Ya, kitab suci kebanyakan isinya dongeng zaman dulu. Jadi saya lebih suka baca sains atau berita terkini untuk menambah wawasan ya. Jadi dia nggak suka lagi baca kitab sucinya dan melakukan ngaji karena dia sendiri tidak tahu artinya dan dia baca tafsir ya. Tapi menurut dia karena tafsirnya banyak dongengnya juga, ceritanya juga yang dia baca itu banyak dongeng, sehingga dia tidak mau melanjutkan lagi ya. Nah, sampai mungkin dia sudah selesai dari S3-nya, dia tidak ini lagi ya, tidak apa namanya, melanjutkan lagi membaca kitab sucinya. Ya, jadi dia lebih suka membaca berita terkini atau membaca buku-buku sains katanya. Oke. Dilihat dari foto tangkapan jejak digital akun milik rektor ITK tersebut, yakni Budi Santoso Purwokartiko, tampak profesor itu mengomentari postingan seorang netizen bernama Anita Niawati. Tadi saya sudah bacakan kan. Budi mengatakan kepada Anita Niawati, apa bagusnya kebiasaan mengaji kitab suci tanpa tahu artinya. Kemudian Anita Niawati menjawab, gak tahu saya. Oh, ini yang dijelaskan ya. Gak tahu saya apa bagusnya ngaji tanpa tahu artinya, tulis Budi Santoso. Menanggapi komentar Budi Santoso, Anita Niawati pun menyebut jika Budi tak tahu artinya ayat dalam kitab suci itu, maka dia bisa membaca tafsirnya. Ya, seperti ini dijelaskan Anita Niawati. Budi Santoso Purwokartiko ya kan bisa baca tafsirnya. Nah, menjawab alasan komentar Anita Niawati, Budi Santoso pun mengaku pernah melakukan kebiasaan mengaji saat dirinya kuliah S3 dulu. Menurutnya, kitab suci yang dulunya sering ia baca itu kebanyakan isinya hanyalah dongeng-dongeng zaman dulu. Ya, seperti ini ya dituliskan Anita Niawati, saya pernah melakukan itu saat kuliah S3 dulu. Kitab suci kebanyakan isinya dongeng zaman dulu, bebernya. Ya, maka dari itu menurut sang rektor ITK, dirinya saat ini lebih suka membaca berita dibanding melakukan kebiasaan mengaji atau membaca kitab suci lantaran hal itu lebih menambah wawasannya. Jadi saya lebih suka baca sains atau berita terkini untuk menambah wawasan saya, ujarnya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya, terkait dengan pengakuan dari seorang dokter bahwa kitab sucinya yang diyakininya itu hanyalah dongeng-dongeng zaman dulu, teman-teman. Nah, ini yang kita akan diskusikan di sini. Ya, namun sayang Abi Saifuddin belum sempat masuk ya, teman-teman ya. Kita tunggu saja ya. Kita tunggu teman-teman. Sambil saya coba melihat, ini belum ada ini ya. Oke, teman-teman ya. Sambil kita menunggu, mungkin kalau ada yang mau masuk, kita bisa ngobrol-ngobrol kali ya. Nanti kalau Abi Saifuddin sudah masuk, kita bisa langsung masuk ya. Tetapi ini, acara ini sudah didiskusikan bersama Ibu Saifuddin ya. Ibu Sarah Ayu, untuk ini ya, apa namanya, menayangkan acara ini ya. Streamyardnya juga sudah diberikan sebelum mereka istirahat tadi malam. Ya, streamyardnya sudah diberikan, linknya sudah ada, sehingga dikatakan bahwa pagi-pagi mereka bangun,
mereka akan join ya. Dan ini akan menjadi acara rutin di channel Ibu Sarah Ayu ini. Oke ya, ini link StreamYard yang sudah dibuat ya, dibagikan oleh Ibu Sarah Ayu. Ya, teman-teman nanti bisa masuk di sini, kita bisa berdiskusi nanti ya, kita bisa berdiskusi sambil kita nanti menunggu Abi Saifuddin yang menjawab ya. Saya di sini jangan dulu menjawab apa-apa ya. Teman-teman jangan bertanya kepada saya terkait dengan hal ini. Kita hanya mau diskusi, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan ya mengenai atau mungkin saran-saran ya. Teman-teman bisa memberikan saran-saran ya kepada kita di acara ini sehingga teman-teman mungkin bisa berbicara juga dengan Abi Saifuddin ya. Oke, ini sudah ada satu orang, Ustadz Garnet Sidan. Salam Ustadz Garnet. Ya, shalom Pak. Selamat malam dan selamat pagi buat yang ada di Amerika. Oke, kita tunggu Abi Saifuddin ya bergabung. Pak Garnet, ada yang mau disampaikan terkait dengan acara ini ya? Jangan tanya mengenai dongeng ini dulu ya. Biar Saifuddin Ibrahim yang menjawab ya. Saya hanya memberikan. Jadi silakan Pak Garnet. Sangat menarik ya, sangat menarik tentang apa channel ini, dan kita juga berharap kita mendapat informasi dengan dari sumber yang valid ya. Karena kalau misalnya dari teman kita dari seberang mengatakan bahwa kitab suci mereka itu adalah benar-benar dari Allah dan benar-benar dari Tuhan semesta alam dan benar-benar kejadiannya. Nah, di saat ini ya kita hanya perlu mempertanyakan dan apa sebenarnya isi daripada kitab suci kita dari seberang dari RT Anam ini kan. Nah, untuk itulah kita berada hadir di sini supaya kita tahu lebih jelas, karena saya pikir tentang Pak Abi Saifuddin, karena dia dulu adalah seorang pengajar ya atau dosen, dan dia lebih paham tentang kitab suci yang dia imani yang sebelumnya. Nah, disitulah kita akan mempertanyakan, karena kalau saat ini kita bertanya tentang hal-hal ini, tentang hal-hal yang tertulis dalam Al-Quran sekarang ini atau dari kitab suci mereka, sangat sulit kita mendapatkan informasi yang jelas, saya pikir. Makanya saya sangat bersyukur sekali apabila nanti Pak Abi bisa menjelaskan, karena dia sudah lebih dulu ada di sana, sementara kita kan tidak pernah ada di posisi mereka sebelumnya. Jadi ya saya pikir sangat bagus kalau beliau bisa menjelaskan dan bisa memaparkan dan menjawab apa-apa sebenarnya yang terkandung dalam kitab suci mereka. Sebab dia sudah lebih memahami, karena dia juga memahami bahasa Arab ya. Sementara kita hanya membaca terjemahannya dalam bahasa yang kita mengerti. Nah, ya untuk itulah saya harap, saya bersyukur apabila beliau bisa hadir malam ini. Nah, kita untuk pertanyakan. Karena kalau misalnya betul bahwa kitab suci itu terdiri dari dongeng-dongeng, atau dongeng itu sendiri kan bukan nyata ya, tidak nyata, artinya itu hanyalah untuk mengenakkan tidur anak-anak biasanya, dan itu tidak nyata. Lalu mengapa diyakini menjadi suatu yang nyata, kan begitu? Nah, itu yang perlu kita tanyakan. Saya rasa itu saja dulu sebagai pembukaan yang
bisa saya ucapkan malam ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Garnet ya. Nanti tadi barusan diinformasikan Ibu Sarah, sebentar lagi ya, sebentar lagi Habib Saifuddin akan bergabung, karena rupanya tadi ada kendala di mana ada masalah di WiFi sebentar, tapi sudah diperbaiki, tetapi sebentar lagi akan bergabung ya. Sabar ya teman-teman. Pak Mulus ada yang mau disampaikan sebelum Abi bergabung nanti? Oh iya, salam dan selamat malam waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Amerika. Betul ya, Pemen ya? Iya. Oh saya iyalah, untung ada kesempatan lah. Abi kan dulu mantan itu ya, Ustadz ya, Pak Emen ya, salah ya. Iya. Jadi guru lah, pokoknya guru besar di pesantren besar di Asia Tenggara lah. Pasti, apalagi dia bahasa Arab. Saya pengen nanya, kisah dongeng bisa jadi wahyu itu. Saya pengen nanya. Sebegitu. Oke, Abi Saifuddin sudah ada, nanti Pak Bulus nanti silakan Pemen, silakan. Saya izin untuk Pak Garnet, Pak Bulus, Pak Sam, dan teman-teman lain untuk menunggu di stage, biar Pak Abi dulu untuk menyampaikan sesuatu, baru kita ada sesi tanya jawab ya kepada beliau. Oke, saya izin turunkan dulu. Saya naikkan Pak Abi Saifuddin ya. Shalom, selamat malam, Abi. Ya, shalom. Selamat pagi waktu Amerika. Ya, selamat pagi di sini. Oke, sehat selalu ya, Abi ya. Ini kelihatan dampak. Puji Tuhan. Ya. Oke, ini bersama Emen Waranei, Pak Abi. Jadi. Ya, Pak Emen, shalom. Shalom, Abi. Kita nanti akan ada tanya jawab, tetapi seputar terkait dengan topik. Kali ini kita memilih topik terkait dengan dongeng ya. Dongeng-dongeng nenek moyang nanti. Abi Saifuddin, ada yang mau disampaikan dulu sebelum teman-teman ingin bertanya kepada Abi? Silakan, Abi, ada yang mau disampaikan? Ya, shalom saudara-saudara semuanya. Sebenarnya Islam itu diawali dengan kebohongan-kebohongan. Dengan cerita-cerita bohong, sehingga semua kumpulan-kumpulan kehidupan Muhammad itu banyak bohong. Misalnya dia bilang bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah Abraham dan Ismail. Dalam sejarah yang benar, fakta sejarahnya, Abraham dan Ismail itu tidak pernah datang ke Arab, ke Mekah. Karena mereka adanya di Israel sana. Dan tatkala Ismail dan Hagar dibuang, itu bukan datang ke Arab Saudi, tetapi dia datang dibuang dan mengembara di gurun Beersheba. Gurun Beersheba itu adanya di Israel, bukan di Arab Saudi. Jadi begitu. Itu antara lain. Jadi seluruhnya itu diisi dengan kebohongan-kebohongan. Terima kasih. Oke, terima kasih Abi. Kita bisa kasih kesempatan teman-teman bertanya ya. Satu-satu ya Abi ya. Saya naik. Oke, boleh. Oke, kita kasih dulu kesempatan Ustadz Garnet Sidan. Oke, silakan Pak Garnet. Ya, selamat malam Abi. Ya, selamat malam Pak Abi. Jadi ini sangat menarik ya. Karena kita selama ini mendengar informasi dari saudara kita dari RT 6 lah saya katakan ya, bahwa kitab suci itu benar-benar valid berasal dari Allah. Tetapi ketika kita baca misalnya dalam misalnya katakanlah QS berapa ya, QS bentar saya coba buka dulu ya. Misalnya dikatakan
Kes 68 ayat 15. Apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongeng-dongeng orang terdahulu kala. Nah, lalu jawaban dari teman kita dari seberang biasanya mengatakan bahwa itu karena kamu tidak mengerti bahasa Arab, katanya. Kalian tidak mengerti dalam bahasa aslinya, katanya. Begitu alasan mereka biasanya. Lalu bagaimana penjelasan ini sebenarnya? Ya, itulah ajaran yang mereka pakai untuk bersembunyi, dan banyak lagi alasan-alasan yang lain. Misalnya untuk menutup cerita, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Berarti sudah nggak ada lagi dialog setelah itu. Karena ya sudah, agama kamu, agamaku, agamaku. Jadi mereka menggunakan kata-kata itu untuk menutup sebuah dialog. Islam tidak bisa lagi diajak dialog. Mereka akan menggunakan, membicarakan, menjawabnya itu, ya kalian nggak ngerti tafsir, kalian nggak ngerti bahasa Arab. Bahasa Arab itu harus memiliki dasar-dasar yang lain, kitab Nahwu, Sorof, kemudian Balagoh, katanya. Dia tetap menggunakan itu. Jadi walaupun saya yang masuk berbicara dengan mereka, tetap punya alasan-alasan seperti itu. Nah, itulah orang Arab, itulah orang Islam. Karena mereka memulai agamanya itu dengan kebohongan-kebohongan tadi. Jadi itu. Itu ayat yang dimaksud oleh diskusi kita sekarang ini. Jadi diskusi sekarang ini ada 9 ayat dalam idza tutla, ini ayatnya ya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini adalah mimpi-mimpi orang sebelumnya, orang-orang terdahulu, dongeng-dongeng yang orang-orang terdahulu. Itu ada 9 ayat. Ada 9 ayat di dalam Al-Quran. Ada juga surat ke-23 ayat 83. Sungguh yang demikian ini sudah dijanjikan kepada kami dan kepada nenek moyang kami dahulu. Ini hanyalah dongeng-dongeng yang terdahulu. Itu surat, bisa ditampilkan surat ke-23 Al-Mu'minun ayat 83. Laqad wa'adna nahnu wa abauna hadza min qabli in hadza illa asatirul awwalin. Semuanya hanyalah mimpi-mimpi, dongeng-dongeng orang yang dahulu kala. Jadi ada 9 ayat bahwa Al-Quran itu dilawan oleh orang-orang terdahulu, oleh orang-orang sejaman dengan Muhammad itu. Lo lagi mimpi ya, mimpi kosong semuanya. Lo dongeng-dongeng aja. Kenapa? Karena seluruh kisah Al-Quran itu ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen pada waktu itu mendengar apa yang dibacakan oleh Muhammad, ngaco semua. Enggak tersusun rapi. Jadi cerita Musa lari ke surat yang lain, cerita
Daud, cerita Sulaiman itu tidak mengena. Karena orang Kristen dan orang Yahudi itu sudah terbiasa dengan susunan yang rapi. Susunan yang rapi, cerita yang utuh antara satu dengan yang lain. Lah ini Al-Quran enggak jelas. Susunan nabi-nabi yang dibuat di dalam Al-Quran 24 nabi, itu Muhammad tidak tahu susunan antara Musa, mana yang duluan Daud dengan Musa. Kalau ahli tafsir setelah Muhammad itu tidak membaca Alkitab, tidak mengerti Alkitab, maka mereka tidak tahu susunan para nabi. Nggak tahu. Nah, itu sebabnya ini adalah kekacauan yang dibawa oleh Muhammad. Ada ayat yang lain lagi. Surat ke-21 ayat 5. Ini lebih parah lagi. Surat ke-21 ayat 5. Bala qalu adghathun ahlamum bal tarahu bal huwa syairun fal ya'tina bi ayatin kama ursilal awwalun. Bal qalu adghastu ahlam bal tarahu bal huwa syair falyatina bi ayatin kama ursil awwalun. Mana kacamata saya itu? Bahkan mereka mengatakan Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau atau hasil rekayasanya Muhammad. Atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah dia mendatangkan kepada kita suatu tanda seperti halnya rasul-rasul yang diutus dahulu. Jadi Muhammad itu dikatakan oleh orang-orang waktu itu, ini hanya mimpi kacau Muhammad. Mimpi kalutnya Muhammad. Malah diada-adakannya. Bahkan dia sendiri seorang penyair. Maka hendaklah ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat. Sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen minta tanda, bukti dia nabi. Misalnya orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berbicara, orang mati hidup kembali. Muhammad tidak punya tanda-tanda mukjizat yang dilakukan itu. Dia tidak punya. Seluruh ajaran Muhammad itu tidak bisa dibuktikan. Dan apa yang diminta supaya menyiapkan, supaya Muhammad menunjukkan tanda-tanda mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu, Muhammad nggak bisa. Nggak bisa sama sekali itu Muhammad. Dia nggak bisa menampakkan bukti kenabiannya. Di dalam ayat-ayat Al-Quran itu diminta nggak bisa. Misalnya surat ke-10 ayat 20. Surat Yunus ayat yang ke-20. Muhammad nggak bisa menunjukkan kenabiannya. Yaitu tanda-tanda mukjizat. Nah, itulah sebabnya Muhammad tidak bisa mempertanggungjawabkan ayat 20. Oh, benar. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu keterangan mukjizat dari Tuhannya? Maka Muhammad disuruh menjawab, sesungguhnya yang gaib itu kepunyaan Allah, sebab itu
tunggu sajalah olehmu. Sesungguhnya aku bersama-sama kamu, termasuk orang-orang yang menunggu. Jadi Muhammad itu sedang menunggu mukjizat. Dia nggak punya mukjizat. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari ini sama-sama sedang menunggu mukjizat untuk Muhammad. Dan Muhammad sudah jadi tulang belulang sampai hari ini. Jadi nggak bisa menunjukkan bahwa dia itu seorang nabi yang mempunyai mukjizat. Jadi tantangan dari Al-Quran surat yaitu sebelumnya tadi surat Al-Anbiya ayat 5, Muhammad tidak punya mukjizat. Jadi begitu. Bagaimana bisa dipercaya firman Tuhan? Dia tetap memaksakan ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Bukan boleh dikatakan. Jadi Al-Quran itu hanyalah karangan Muhammad. Angan-angan Muhammad, mimpi-mimpi kalutnya Muhammad. Bagaimana membuktikan bahwa Muhammad itu pernah naik ke langit? Nunggang burak. Dan saya sudah membicarakannya berkali-kali. Siaran saya yang lalu, surat ke-18 itu ada tentang 7 pemuda kahfi. Pemuda dalam gua. Itu mengambil kisah cerita 7 pemuda Efesus. 7 pemuda Efesus ya tentu saja tidak ada di dalam perjanjian baru. Karena 7 pemuda Efesus itu kisahnya terjadi abad kedua Masehi. Jadi kira-kira tahun 245 Masehi. Nah, cerita itu dimasukkan ke dalam Al-Quran. Cerita dongeng 7 pemuda kahfi. 7 pemuda Efesus. Jadi konyol semuanya. Oh, ayat 9. Surat ke-18 ayat 9. Sudah ditampilkan di situ. Ini adalah cerita dongeng 7 pemuda Efesus yang dianiaya. Kemudian masuk ke dalam gua. Dijadikan oleh Muhammad wahyu Allah. Jadi riwayat cerita ini dia ditanya oleh orang Yahudi dan orang Kristen, Muhammad coba ceritakan 7 pemuda yang melarikan diri di dalam gua. Muhammad nggak bisa menjawabnya. Dia tunggu seminggu dulu, baru turunlah ayat ini, lalu Muhammad bikin ceritanya seperti ini. Seperti itu. Mulai dari ayat 9 sampai, kalau nggak salah, sampai ayat 25 itu cerita 7 pemuda pemuda kahfi. Ini contoh-contoh kisah dongeng yang dimasukkan oleh Muhammad sebagai Al-Quran. Nah itu, oke. Terima kasih. Tapi Oke, Pak, Pak. katanya dalam Q11 ayat 1 itu bahwa Quran itu jelas dan terperinci. Dan Muhammad itu katanya punya mukjizat membela bulan. Bagaimana itu Pak? Mana ada bulan dibelah duren kali. Apa fungsinya Muhammad belah bulan? Dan siapa saksinya? Nggak ada. Kalau belah bulan sampai sekarang bulan masih tetap satu. Mungkin bulan yang dibelahnya itu ya bulan hari ke-7. Sehingga kelihatan bulannya itu miring gitu. Nah, bulan Sabit dibilang bulan terbelah. Tidak ada.
orang Islam tidak bisa membuktikan bahwa Muhammad belah bulan dan cerita konyolnya itu bukan termasuk sebagai mukjizat karena tidak ada saksi yang melihat bulan dibelah oleh Muhammad. Bagaimana bisa membelah bulan? Maka nggak masuk akal lagi. Itu cerita konyol semua. Oh, ayat Al-Quran surat ke-10 ayat 20 tadi, dia nggak bisa membacanya, dia nggak bisa menampilkan. Bagaimana ada cerita lagi bahwa di dalam Al-Quran itu ada mukjizat Muhammad. Semua ada 5 ayat yang sama dengan surat ke-10 ayat 20 bahwa Muhammad itu tidak punya mukjizat. Lalu bagaimana kok ada muncul lagi bahwa Muhammad itu punya mukjizat? Nah, mereka mundur lagi ceritanya bahwa mukjizat Muhammad itu adalah Al-Quran. Masa Al-Quran penuh banyak perbedaan, pertentangan, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain, lalu dikatakannya itu bahwa Al-Quran itulah mukjizat. Mukjizat bagaimana? Tidak ada mukjizatnya. Oh, Al-Quran itu mukjizat. Saya sudah menemukan sudah 1000 kekacauan, kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain yang kita temukan di dalam Al-Quran. Lalu bagaimana mereka mengatakan Al-Quran sebagai mukjizat? Nah, ini alasan terakhir. Al-Quran itu adalah mukjizat. Itu. Karena diterima di Gua Hira. Quran surat ke-17 ayat 1. Muhammad mengadakan perjalanan dari Mekah ke Palestina. Lalu naik ke langit dengan menggunakan buruk. Kuda berwajah perempuan yang cantik. Muhammad naik dengan Jibril. Bagaimana mungkin Muhammad naik menggunakan kuda berwajah perempuan dengan kecepatan yang luar biasa, dan kecepatannya itu sangat lebih cepat daripada cahaya. Dan mereka mengatakan bahwa begini katanya. Ya nggak mungkin lah dia bisa naik buruk dengan kecepatan cahaya tanpa oksigen, tanpa menggunakan helm. Apa nggak rusak mulutnya karena kecepatan yang luar biasa itu? Nggak masuk akal semuanya. Yang jelas malam itu Muhammad tidur dengan janda. Bukan naik ke langit. Dia baru menikmati tidur dengan janda karena istrinya Khadijah baru saja meninggal dunia. Itu ada hadisnya semua. Lalu dia ngarang cerita bahwa dia naik ke langit. Ceritanya banyak sekali. Maksudnya aneh-aneh cerita di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, itu kan dongeng juga. Dongeng yang nggak masuk akal. Dia baru tadi malam tidur dengan janda, dibilang naik ke langit. Dia nunggang kuda wajah perempuan. Wajah perempuan cantik. Jadi begitu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Saya rasa itu saja dulu dari saya. Terima kasih. Dilanjut sama teman yang lain. Terima kasih Pak Garnet ya. Kita ke Pak Bulus untuk boleh bertanya kepada Abi. Abi masih ada waktu ya Abi ya? Boleh. Lanjut Pak Bulus. Oke, makasih Pak Emen. Halo Abi, salam Abi. Selamat pagi di waktu Amerika. Ya. Pagi. Tadi Abi bilang itu ya. Berarti Al-Quran itu kisah bohongnya Muhammad ya. Pak Emen bisa dibuka gak? Surah 25 ayat 4.
Bisa sebentar ya. Ya, bentar ya Abi dicoba. Karena Abi bilang kayak kisah bohong, berarti betul dong yang surah 25 ayat 4 itu. Silakan Pak. Kayak itu Abi, ayatnya tuh. Berarti betul dong yang orang-orang kafir berkata bahwa Al-Quran itu hanya kebohongan yang diada-adakan oleh dia dalam kurung Muhammad. Yang dibantu oleh orang-orang lain. Sungguh mereka telah berbuat jalim dan dusta yang besar. Gimana Abi? Ya, sama dengan penjelasan saya dari tadi bahwa Islam itu dikumpulkan dari cerita-cerita bohong dan tipu-tipunya Muhammad. Lalu dikatakanlah bahwa Al-Quran ini adalah dari Allah. Coba lanjut ke ayat 5-nya. Ayat kelimanya, dan mereka berkata itu hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang diminta agar dituliskan. Lalu dibacakanlah dongeng-dongeng itu kepadanya tiap pagi dan petang. Itu hanya dongeng-dongeng. Jadi cerita-cerita di dalam Alkitab seperti cerita Daniel yang cerita Sadra Mesa Abednego yang dibakar oleh Raja Nebukadnezar. Itu dijadikan cerita Ibrahim dibakar dengan api oleh Raja Namrus. Di Alkitab Nebukadnezar, karena Nabi Muhammad nggak bisa menyebut Namrus, jadi Nebukadnezar, Muhammad menyebut Namrus. Tidak ada cerita bahwa Abraham dibakar dengan api. Ini adalah cerita konyol Al-Quran karena ketidakpahaman Muhammad tentang cerita Abraham. Mana ada Abraham dibakar dengan api? Ini adalah kesalahan fatal sejarah Muhammad, sejarah Al-Quran. Yang bukunya sudah saya tulis. Dialog dengan Saddam Hussein, isinya 40 macam kekacauan ajaran Al-Quran yang tidak bisa dijawab oleh kiai manapun. Kalau ada kiai bisa jawab buku saya masuk Islam lagi. Ya memang bukan menanyakan benar atau tidaknya. Sudah terbukti bahwa ajaran Islam itu dengan cerita Al-Qur'annya penuh dengan kebohongan demi kebohongan. Makanya orang Yahudi dan orang Kristen pada zaman Muhammad itu mereka nanya terus menguji Muhammad ini. Benarkah dia nabi? Jawabannya ngaco semua. Masa Abraham dibakar dengan api? Dia hanya mendengar cerita di dalam Alkitab tentang Sadra, Mesa, Abednego yang dibakar dengan api. Keluar masih hidup. Masih nggak ada yang terbakar sedikit pun. Rambutnya pun tidak ada yang terbakar. Masih utuh. Nah ini ceritanya. Jadi surat Al-Furqan ayat 4, ayat 5. Dongeng. Dongeng yang diminta agar dibacakan pagi dan petang. Memang dongeng semua. Apa yang bisa diharapkan dari situ? Ayo coba lari ke surat ke 33.
Ayat 53. Benar nggak ayat ini adalah ayat dari Allah? Itu karangan Muhammad. Surat ke, nanti saya cari dulu ayatnya. Surat ke 33. 33 ayat 53. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi, sehingga dia, Nabi, malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Ini cerita aneh juga. Muhammad tidak bisa menyiapkan makanan khusus untuk orang-orang yang bertamu setiap hari Muhammad. Dan ada namanya Abu Hurairah yang selalu mendampingi Muhammad setiap hari karena dia mendengarkan hadis-hadis, ucapan-ucapan Muhammad untuk diceritakan kepada orang lain. Abu Hurairah ini di mana Muhammad ada, selalu Abu Hurairah ada. Nah, dia tidak enak dengan sahabat-sahabatnya itu, lalu mengusir pakai firman Tuhan untuk pergi kalau Muhammad akan masak makanan. Jangan sampai menunggu makanan masak dulu, supaya makan bersama dengan Nabi. Ya tentu saja Muhammad sungkan untuk ngomong langsung, kecuali dengan menggunakan wahyu. Kemudian kalau meminta sesuatu kepada istri-istri Nabi, mintalah di balik tabir. Kenapa? Karena pakaian istri Nabi waktu itu ya setengah bugil semuanya. Yang namanya perempuan zaman Muhammad itu kekurangan pakaian. Dan banyak mereka kalau ngomong itu ya telanjang dada, yang penting kain sarung itu nutup bagian bawahnya saja. Itu karena kesulitan kain waktu itu. Maka Muhammad cemburu. Kalau minta sesuatu kepada istri-istri Nabi, mintalah di balik tabir, supaya menyucikan hati kamu dan menyucikan pula hati istri saya. Kemudian disuruh lagi ayatnya, janganlah di bagian bawah itu, janganlah menyakiti hati Nabi dengan mengawini istri-istrinya setelah Muhammad meninggal. Muhammad itu tidur dengan 30 perempuan, yang dikawininya ada 23, yang jadi permaisuri yang dapat kamar hanya 11. Jadi istri Nabi itu dibuatkan kamar di sekitar Masjid Nabawi. Masjid Nabi itu dikasih kamar. Ada 11 kamar khusus untuk istri-istri Nabi yang dijadikan sebagai permaisuri yang dapat kamar. Jadi ada 12 istri yang tidak punya kamar. Jadi dia datang dan pergi sesuka Muhammad. Kapan dia tidurin itu wanita-wanita, yakni istrinya tadi. Makanya Muhammad turun wahyu
orang-orang Islam tidak boleh mengawini istri-istri Muhammad karena itu akan menyakiti hatinya. Pertanyaan, apakah ayat ini dari Allah? Begitu pedulikah Allah itu kepada Muhammad tentang seksualnya Muhammad? Bagian akhir ayat ini jelas sekali Muhammad cemburu. Dia akan mengingat dan memikirkan bagaimana kalau bekas istrinya ditiduri orang. Apa nggak sakit hati? Kalau masih hidup sih, oke, sakit hati. Tetapi ini kan sudah meninggal dunia. Mana bisa sakit hati, Mamat. Ngaco. Dan katanya kalau menikahi istri Nabi setelah dia meninggal itu dosa besar. Ini lagi dosa. Ayat ngaco ini Muhammad. Padahal Aisyah itu jadi janda umur 18 tahun. Seorang wanita umur 18 tahun lagi hot-hotnya. Kemudian ada wanita Yahudi yang dikawini oleh Muhammad, namanya Safiyah. Dinikahi umur 16 tahun, kemudian Muhammad meninggal sehingga Safiyah menjadi janda umur 20 tahun. Tetapi oleh cerita orang-orang baru ini, yaitu abad-abad terakhir ini, bahwa Muhammad mengawini janda-janda tua. Mana mau Muhammad kawin dengan janda tua? Ngawur aja. Kalau nggak menarik hati Muhammad, nggak bakalan. Muhammad nikah dengan Khadijah saja umur 40 tahun, istri pertamanya itu. Istri orang janda, orang Kristen, suaminya dulu itu Kristen. Dan umur 25 tahun itu Muhammad menikah dengan Khadijah. Dia belum jadi nabi. Tidak ada lagi sejarahnya bahwa sebenarnya Muhammad menikah dengan ajaran Kristen. Nggak mungkin dengan ajaran Islam, karena Islam belum ada waktu itu. Muhammad baru umur 25 tahun. Sedangkan Islam datang baru umur Muhammad 40 tahun. Nah, semuanya ini adalah cerita dongeng Muhammad. Jadi begitu. Nah, saya kembalikan lagi dengan ayat surat ke-33 ayat 53 tadi. Jadi jelas sekali ayat ini bukan ayat dari Allah, karena hanya berisi kecemburuan hati Nabi kalau nanti dia meninggalkan istri-istrinya dikawini orang lain. Jadi ini adalah ancaman yang paling serius, tidak boleh mengawini istri Nabi. Jadi begitu jawaban saya. Oke, makasih Abi. Ya, udah Pak Emen, makasih. Lanjut yang lain Pak Emen. Oke, kita lanjut. Di sini ada Ibu Deborah. Gimana? Kesempatan kepada Ibu Deborah juga untuk. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Waranai. Salam Abi, salam teman-teman yang di sini. Oke, saya di sini cuman mau minta penjelasan mengenai mungkin Pak Waranai bisa bantu saya screen GS 6 ayat 25. Halo, Pak Emen. Oke, minta tolong di share screen GS 6 ayat 25. Mungkin karena ini kali ya, mereka tidak bisa memahami dan tidak bisa mengerti. Nah, biar lebih jelasnya, mohon penjelasannya, Bi. Saya baca dulu ya, Bi ya. Okay. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan dalam kurung bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka dalam kurung sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jika pun mereka melihat
segala tanda dalam kurung kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya, sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantumu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang dahulu. Mohon penjelasannya, Bi. Bagaimana orang-orang yang bertanya kepada dia itu tidak mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sebuah dongeng, karena Muhammad mencampurkan segala ceritanya itu dengan hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak berkembang sesuai dengan nalar yang sudah diketahui sejarahnya oleh orang Yahudi dan orang Kristen. Wah, ini ngaco ini Muhammad ini. Lah kalau saya sudah lempar pakai lumpur waktu itu, pakai pasir matanya. Lu nipu gua ya. Saya sudah belajar Alkitab dengan selama 3 tahun. Lalu saya melakukan penelitian. Sampai hari ini saya tetap melakukan penelitian terhadap kebohongan Al-Quran itu. Sampai hari ini. Jadi mereka marah terus. Ini Jakarta dan Malaysia itu marah besar kepada Saifuddin Ibrahim. Karena mempermalukan mereka. Nah, itu dasar saya tulis, saya usulkan kepada Menteri Agama agar 300 ayat Al-Quran harus dihapuskan. Karena ayat-ayat ini memicu munculnya terorisme, munculnya radikalisme di tengah umat. Kebencian-kebencian yang mereka lakukan itu semuanya didasarkan dari 300 ayat ini. Nah, ayat surat ke-6 ayat 25 ini ayat invalid. Ayat yang harus dihapuskan, yang harus di-skip dari Al-Quran juga karena menimbulkan, tapi tidak masuk dalam cerita saya. Dalam 300 ayat itu, ayat ini. Ya biarin aja lah mereka ribut tentang dongeng-dongeng itu. Nah, jadi ketika Muhammad membacakan ayat-ayat ini, mereka mendengar, wah ini masa ini firman dari Allah, masa ini dari Yahweh, cerita dari Yahweh, dan kami telah menutup hati mereka sehingga tertutup untuk memahaminya dan telinganya tersumbat. Dan kalaupun mereka melihat segala tanda-tanda kebenaran, mereka tidak mau beriman kepadanya. Bagaimana mau beriman? Muhammad naik buruk ke langit, numpang buruk kuda, wajah perempuan cantik, ditunggangi oleh Muhammad, dan pulang dalam satu waktu di pagi hari. Ini kan cerita aneh, bagaimana kita bisa percaya dengan cerita itu. Pantas aja orang-orang zaman itu, terutama orang Yahudi dan orang Kristen, tidak mau percaya. Tapi kalau orang musyrik Mekah, itu namanya orang musyrik tidak tahu kisah Alkitab. Tetapi orang Yahudi, orang Kristen itu, mereka rajin baca Alkitab. Bagaimana tiba-tiba datang Al-Quran yang bertentangan, yang tidak sama dengan cerita Alkitab sebelumnya, untuk percaya kepada dia. Ya nggak percaya. Kalau saya ya nggak mungkin. Ya percaya-percaya dulu, tapi ya saya murtad juga dari Islam, dari Muhammad waktu itu. Karena banyak juga sahabat-sahabat Nabi akhirnya harus murtad. Iya, murtad dari Islam. Saya kritis. Nah, orang-orang kritis itu adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Kritis sekali. Nah, orang-orang yang nggak mau kritisin akal pikirannya, percaya begitu saja, ya tetap ikut Islam. Nah, itulah model orang-orang Islam hari ini. Kemajuan teknologi, kemajuan YouTube, itu telah membongkar kebobrokan ajaran Bang Mamat itu.
Jadi kenapa masih dipercaya juga? Nah, itu maksudnya. Jelas sekali ini ayat. Jadi saya hitung ada 9 ayat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah cerita dongeng, itu adalah mimpi kalut. Mimpi kalut itu di ayat, jadi 10 ayat semuanya yang menghina Al-Quran itu dengan telak. K.O. Muhammad ini. Makanya kalau dia hidup sekarang ya kita lawan dia. Goblok lu Muhammad. Gitu. Oke. Begitu Bu Deborah. Oke, terima kasih Bi. Jadi sudah jelas ya Bi ya, semua itu yang ada di Al-Quran sendiri pun menceritakannya dongeng-dongeng seperti yang mengenai wahyu turun saat dikemul atau di selimutnya Aisyah. Masa iyo sih wahyu yang katanya suci harus turun saat berada di dalam selimut Aisyah. Itu kan juga ada di hadis-hadis ya Bi ya. Jadi udah jelas dan saya berharap teman-teman di luar sana yang belum percaya Tuhan Yesus bisa membuka mata hatinya, selubung itu bisa tersingkap agar mengerti ajarannya itu. Terima kasih Bi untuk penjelasannya. Nah ya. Nah itu saya mau jelaskan keterangan terakhir bahwa ketika ditanya karena sahabat itu mau membuktikan benar nggak Muhammad itu didatangi oleh Jibril. Jadi hadis-hadis itu karena sahabat mau melihat Jibril. Karena Muhammad selalu ngomong, itu teman saya Jibril, sahabat saya Jibril yang membawa wahyu. Nah sahabat nanya, kapan itu wahyu turun? Lalu Muhammad bilang bahwa wahyu itu turun ketika saya satu selimut dengan Aisyah, dengan istri saya. Lah yang nggak mungkin lah sahabat yang mau menyaksikan Jibril, mau ngelihat Jibril bisa ngintip Muhammad lagi tidur dengan istrinya. Kan nggak boleh. Karena wahyu turun ketika dia satu selimut dengan istrinya. Ini aneh juga kan. Tetapi itulah cara Muhammad menghindar dari pertanyaan sahabat ataupun orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bi. Silakan Pak Emen. Halo? Ya, sudah selesai ya, Bu. Oke, kita ke selanjutnya Pak Abdulun Culun, silakan. Ya, terima kasih Pak Emen. Salam Abi, salam kawan-kawan semua. Ya. Cuman pengen kepo aja nih Bi. Ya. Boleh dong? Boleh. Iya. Jadi gini, bagaimana perasaanmu tadi? Kalau yang saya perhatiin sih kayaknya agak senewan ya, ketika mengetahui bahwasanya selama ini dibohongi atau ditipu, padahal dalam hal berkeimanan atau berkeyakinan kan semua orang biasanya tuh dengan tulus, pasrah, dan berharap serta bersemangat dalam menjalankan keyakinan gitu Bi. Jadi ya pengen kepo aja sih bagaimana perasaan Abi dulu ketika mengetahui bahwasanya dibohongi oleh dongeng-dongeng lah gitu. Terima kasih Abi. Ya. Saya dulu belajar, jadi selesai SMA itu saya dapat beasiswa dari Muhammadiyah untuk kuliah di Solo dan saya ambil jurusan perbandingan agama. Seluruh agama saya pelajari. Kita harus tahu bahwa orang-orang Islam itu beragama itu karena emosi. Mereka beragama itu karena
percaya ayah ibunya beragama Islam, maka ikutlah mereka Islam. Kemudian Islam ini mengunci ayat-ayatnya, mengajarkan kepada anak cucunya hanya Islam, agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi agama yang lain sesat. Nah, sudah dikunci semacam itu. Sehingga saya belajar perbandingan agama dengan bangga bahwa hanya Islamlah yang benar, yang lain sesat. Kalau perlu karena mereka itu sesat, mereka adalah najis. Al-Quran bilang, innal kafiruna najasun. Sesungguhnya orang kafir itu najis. Najisnya kenapa? Karena makan babi. Karena orang Kristen itu najis ya boleh dibunuh, boleh dihantam, dihancurin. Itulah anggapan orang Islam. Karena mereka sudah terkunci otaknya untuk belajar dan membuka otaknya. Itu terjadi kira-kira umur selesai saya kuliah, kemudian saya mengajar Islam, mengajar di Jepara, jadi guru, kemudian masuk. Saya mengajar terakhir di pesantren Az-Zaitun Indramayu, itu pesantren besar. Saya adalah guru, dosen di situ. Dan saya harus mengajar seperti itu. Tetapi ketika Islam itu makin jahat, kerusuhan Mei 98, bom Bali, saya sudah tidak suka lagi dengan Islam. Dan begitu saya belajar Alkitab, kaget. Begitu kagetnya saya, wah ini pendeta-pendeta Kristen ini tidak berani memberitakan Injil, tidak berani untuk ngatain bahwa Alkitablah yang benar daripada Al-Quran yang ngaco, penuh tipu-tipu dan penuh dengan kebohongan-kebohongan. Saya bilang seperti itu, kemudian saya belajar sendiri. Begitu sakitnya hati saya karena 40 tahun ditipu oleh Al-Quran. Jangankan ditipu masa hidup, masa pengorbanan saya. Kalau begitu saya menjadi orang paling kaya dong waktu itu. Saya buang waktu 40 tahun. Sehingga saya jadi susah, jadi bodoh. Jangankan ditipu selama 40 tahun. Ditipu 100.000 saja sakit hati. Ya, sakit hati saya karena ditipu. Beda dengan saya mengasihi sukarela. Memberikan orang secara sukarela. Itu senang. Tetapi kalau ditipu 100.000 saja, nggak usah 1 juta, 100.000 ditipu loh. Apa nggak sakit hati? Lah ini kaum murtadin, orang-orang yang meninggalkan Islam ini adalah orang yang sakit hati karena dibohongi ajaran Islam. Wah, makanya saudara lihat semua bagaimana selama 15 tahun tindak tanduk saya, khutbah-khutbah saya, ceramah-ceramah saya bertentangan terbalik dari semua yang sudah saya lakukan selama ini, dan bertentangan juga atau nggak sama khutbah saya dengan orang-orang Kristen yang dari kecilnya Kristen, pendeta-pendeta itu. Beda dengan khutbah saya. Kenapa? Khutbah-khutbah saya ini mengandung penginjilan. Nah, saudara-saudara tinggal menikmati berkat-berkat dari Tuhan itu dengan khutbah-khutbah saya itu disiarkan kemana-mana, dibagikan kemana-mana, biar mereka goncang sendiri. Dan makin banyak mereka yang goncang karena mendengar perbandingan Islam dan Kristen ini. Mereka nggak bisa jawab. 300 ayat itu
Mereka hanya kesurupan menjawabnya, marah kalang kabut. Lalu ditetapkan saya tersangka oleh polisi. Nggak bisa diajak berpikir waras. Saudara Muslim itu, kiai-kiai itu nggak punya akal waras. Majelis ulama itu nggak memiliki otak waras lagi untuk memperbaiki agamanya. Jadi begitu. Itulah perasaan saya. Oke, Pak Abdul Turun, ada lagi? Kalau tidak, saya lanjut ke Ibu Kufar. Makasih Abi, makasih. Iya. Halo teman-teman. Selamat pagi Pak Saifuddin. Pagi. Ya, ini aku ada nanya nih, gini ya Pak. Tadi kan Bapak merasa tertipu nih ya. Bagaimana kondisi Bapak pada saat belum tertipu, tapi membaca ayat di ini Ali Imran 54 Nah, bagaimana itu? yang menyatakan bahwa Allah itu adalah tukang tipu terbaik gitu loh. Kalau pemahaman saya ketika masih Muslim, ya saya ini adalah ayat yang membuat saya menjadi orang pahlawan, menjadi orang yang luar biasa. Jadi jangankan menipu, menyembelih orang Kristen aja itu boleh, ya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, orang-orang Kristen itu membuat tipu daya. Dan katakanlah sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya penipu. Ayat ini bukan diartikan sebagai sebagai penipu. Ada dihaluskan lagi. Jadi Allah itu punya rancangan-rancangan. Mereka bikin rancangan, Allah punya rancangan. Dan Allah adalah sebaik perancang gitu. Jadi bukan penipu. Itu Padahal dalam arti sebenarnya muter-muternya. penipu. Gini Pak, kalau dalam pengertian bahasa Arabnya asli itu perancang atau penipu itu Pak? Ya penipu. Jadi selama ini yang mutarin jadi perancang adalah yang menerjemahkan ke bahasa Indonesia? Anda, saya membuat terjemahan baru, perancang. Oh, oke. Iya. Waktu itu. Tetapi Al-Quran sudah dicetak sebagai orang-orang kafir itu membuat tipu daya. Makar. Bahasa Indonesia menjadi makar. Itu melakukan makar. Itu berarti mau memberontak. Pemberontakan itu makar. Mereka mau memberontak dan Allah itu pemberontak utama terhadap orang-orang kafir dan orang-orang yang mau memasukkan pikirannya bahwa Al-Quran ini bukan dari Allah. Dari dan situ, Allah, bukankah gini Pak? Jadi kalau menurut Allah itu lawannya adalah orang kafir ya? Ya iya, lawannya orang kafir, orang munafik, orang Yahudi dan orang Kristen, orang Jadi musyrik. kuasa Allah itu di mana Pak? Ya nggak ada kuasanya karena Allah itu karangan Muhammad. Allah itu akal-akalan Muhammad. Lalu Muhammad menyebutnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala. Allah yang berada di tempat yang tinggi ta'ala. A'la, tinggi sekali. Allah itu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha suci, tinggi dan tinggi. Tidak ada yang melampaui Allah. Gitu. Jadi Allah itu sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala itu umurnya sama dengan Muhammad. Karena Muhammad yang ngarang Allah itu. Muhammad mati, Allah pun mati ya? Ya matilah Allahnya. Tangkep Pak, ngerti Pak. Jadi Allah ini bikinan Muhammad. Karena orang Yahudi itu tidak mengenal Allah itu. Orang Yahudi yang menyebutnya Adonai, Yahweh, Elohim, Yahweh itu YHWH itu yang dikenal di dalam Alkitab.
Tetapi karena Alkitab kita Indonesia ini Allahnya itu begitu, orang Islam menyebutnya Allah, ya orang Kristen juga boleh dong mengganti kata Tuhan itu dengan Allah. Jadi bukan Allah tetapi Allah. Cara membacanya Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan buatan Muhammad itu. Jadi umurnya sama dengan Muhammad. Jadi kalau kita sudah kena bahwa membayangkan, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu karangan Muhammad, seumur dengan Muhammad, Allah itu adalah delusi Muhammad, nah baru terbongkar semua apa yang kita bahas tadi, bahwa itu hanyalah dongeng-dongeng. Pantas aja orang Yahudi, orang Kristen bilang dongeng. Kenapa? Karena karangan Muhammad, Al-Quran itu buatan Muhammad, bukan dari Allah. Jadi kebohongan-kebohongan itu yang mau ini ini. Dan kalau saya membaca bahwa itu adalah wa makaru wa makarallah, waktu saya Muslim, ya saya tetap percaya. Saya sangat percaya dengan Al-Quran gitu. Ya berbeda dengan sekarang ini. Tentu saja Anda sudah tahu buku-buku yang saya tulis. Ceramah-ceramah khutbah-khutbah saya di YouTube itu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut dari selaku Kufar, Pak Ong. Pak Ong ada yang mau disampaikan? Silakan Pak Ong. Pak Ongnya terkeluar malah. Oke, sebentar, ada beberapa yang lain. Teman-teman yang sudah ada di sini, ini masih ada Pak Ongnya. Pak Ong, silakan Pak Ong. Ya, selamat malam. Selamat siang, Abi. Oke. Ya, masih ingat saya, Pak Abi, waktu di Hotel Rock. Oh ya, ingat. Iya. Ini Pak Abi, saya yang mau saya tanyakan, itu ada salah satu chat itu ya. Muhammad kan beristri banyak itu ya. Kenapa pada waktu bersama Khadijah kok dia tidak mempunyai banyak istri? Apakah karena Khadijah kastanya lebih tinggi? Karena waktu itu kan dia paling kaya, orang yang saudagar yang kaya. Tolong penjelasannya, Abi. Terima kasih. Salam sejahtera. Ya, Muhammad itu miskin sekali dan Muhammad itu adalah bekas pengangon kambing. Yang memelihara kambingnya Khadijah itu adalah Muhammad. Ya, tentu saja Muhammad ini melihat Khadijah itu sebagai bos. Maka ketika pembantu Khadijah datang dan bisikin kepada Muhammad, Muhammad, kamu mau nikah enggak? Kemudian Muhammad bilang, mana mungkin saya menikah dengan kemiskinan seperti ini? Kata Muhammad kepada budaknya Khadijah. Tapi ada loh yang mau sama kamu. Siapa dia? Itu bos kita ini. Khadijah mau sama kamu. Maka Khadijah yang melamar Muhammad. Bukan Muhammad yang melamar Khadijah. Maka menikahlah Muhammad dengan Khadijah. Wakil dari yang mengawinkan Muhammad ini adalah Abu Thalib, pamannya Muhammad yang memelihara Muhammad itu. Dan dari pihak Khadijah yang mengawinkan itu adalah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah pendeta yang menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Arab. Maka ketika Muhammad menikah dengan Khadijah, berkatalah Abu Thalib bahwa perkawinan ini telah menyelamatkan Muhammad dan Allah telah memberikan kemudahan kepada kita dari kelaparan dan dari kemiskinan. Menikahlah Muhammad. Nah sekarang kemudian Muhammad ini ingin menjadi berjalannya waktu, ingin menjadi
pemimpin. Nah, tidak ada yang lain kecuali menggunakan Khadijah sebagai modal untuk menjadi terkenal di tanah Arab, dan Khadijah kaya raya. Muhammad itu bekerja mengantar kemana-mana untuk mendapat untung dari harta kekayaan Khadijah ini. Jadi Muhammad bukan saja menghabiskan harta Khadijah, tetapi bagaimana memikirkan supaya harta kekayaan Khadijah ini bertambah-tambah di dalam kehidupan mereka. Jadi Muhammad tidak curang di dalam hal itu dan tidak menggunakan sekedar harta ini untuk memudahkan Muhammad mencari pengaruh. Apalagi selama dunia diciptakan belum pernah ada nabi dari Arab. Nah, Muhammad mau menjadi nabi dari Arab, maka Khadijah juga tetap menjadi benteng utama untuk mengangkat dirinya menjadi nabi. Didapatlah kesempatan itu, maka Waraqah bin Naufal mendukung Muhammad menjadi nabi, Khadijah mendukung Muhammad jadi nabi, dan dari situlah modal utama. Sehingga pertanyaan tadi, kenapa Muhammad hanya beristri satu? Karena karena Muhammad tidak bisa lari ke wanita lain, dan Khadijah ini tentu saja adalah wanita Kristen, janda yang sudah mati suaminya, mengasihi Muhammad lebih daripada itu, dan usia Khadijah itu lebih tua 15 tahun daripada Muhammad. Muhammad sudah ditinggal oleh ibunya dalam usia 6 tahun, jadi dia sangat aman di dalam pelukan Khadijah. Khadijah sangat mengasihi Muhammad, mencintai suaminya itu bukan saja sebagai suami, tetapi menjadi ibu bagi Muhammad yang kehilangan kasih sayang ibu. Maka Muhammad tidak bisa lari dari kasih sayang Khadijah ini, karena wanita yang penuh dengan kasih dan luar biasa. Khadijah ini janda cerai mati, jadi dia sayang sekali dengan suaminya itu, dengan Muhammad. Maka Muhammad tidak bisa kawin lagi, nggak berani macam-macam, karena kekayaan Khadijah juga mendukung. Muhammad tidak bisa lari kepada pelukan wanita lain, sehingga dia tentu saja tidak berani. Kekayaan Khadijah mendukung kedudukannya sebagai wanita terhormat, wanita bangsawan, juga membuat Muhammad ketakutan untuk kawin lagi. Jadi itu alasan-alasan kenapa Muhammad tidak berani kawin. Padahal pendulumnya Muhammad itu, waduh, namanya orang Arab. Takut kawin lagi itu Muhammad. Jadi begitu. Itu jawaban saya. Oke, Pak Ong, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Pak. Ada satu hal lagi Pak ya. Ini yang pertanyaan ini sudah klasik Pak ya. Banyak yang dipertanyakan Pak ya. Mengapa wajah Nabi Muhammad itu tidak boleh digambarkan, sedangkan ada di dalam Al-Quran itu ada yang menyatakan wajahnya seperti ini, seperti apa? Betul itu Abi? Mohon penjelasan, terima kasih. Dalam hadis-hadis disebutkan Muhammad itu tidak tinggi dan tidak pendek, rambutnya bergelombang. Muhammad itu wajahnya gagah, ganteng gitu. Warna kulitnya pun tidak gelap, tidak terlalu hitam, dan tidak putih pun. Kalau dia berjalan itu seperti orang jalan bongkok, lompat-lompat. Bukan lompat-lompat, artinya jalannya itu kalau membalikkan badannya itu dia nengok itu, dia nggak nengok kepala doang, tetapi dia segera membalikkan tubuhnya. Jadi ikut ini karena dia selalu memperhatikan
jenggotnya itu besar sekali Muhammad itu. Jadi jenggotnya ya jenggot ya seperti jenggot orang Arab lah gitu. Bukan jenggot orang Indonesia, jenggot Pancasila 5 lembar. Jenggotnya itu penuh. Maka tahallal lihyatak, untuk menyelai-nyelai jenggot itu kalau lagi berwudu itu harus ditarik-tarik supaya ketombe di jenggot itu turun. Nah, itu. Kemudian Muhammad itu orangnya tersenyum dengan tulus, dan Muhammad itu wajahnya berseri-seri. Tapi kalau marah tidak kelihatan marahnya, gitu. Dia memendam marahnya itu dengan menyimpan ketegangan, tetapi tidak sampai kelihatan oleh orang bahwa dia sedang marah. Gitu. Jadi kalau orang lain dia lagi marah dengan yang sebelah kiri, datang lagi yang sebelah kanan, dia cepat untuk tersenyum. Jadi Muhammad tidak bisa memendam gampang begitu saja, tetapi ketika orang lain datang, langsung berubah wajahnya itu. Itu Muhammad. Dan kekar badannya, dadanya itu bidang. Bidang itu apa ya? Bidang dadanya itu seperti binaragawan, itu gagah tubuhnya. Ya, suspek tubuhnya Muhammad. Ya tentu saja ya masih muda. Kalau sudah tua ya ketika usia Muhammad banyak istri itu ya sudah mulai turun semua fungsi tubuhnya. Tetapi Muhammad itu memang kuat seks. Di dalam sebuah hadis bahwa Muhammad itu dalam sehari semalam dia bisa menggilir istrinya 9 orang, digilir dalam satu waktu itu. Lalu mereka pada bertanya, apakah kuat Muhammad itu menggilir 9 istri dalam sehari semalam? Lalu dijawab oleh Abu Hurairah, dari Ibni Abbas juga menjawab bahwa Muhammad mempunyai kekuatan 30 kali lipat laki-laki biasa, gitu. Itulah kekuatan Muhammad di dalam seksual. Oke. Sudah kena belum jawaban saya? Sudah, siap, Papi. Sangat jelas. Terima kasih. Oke, Pak Om. Salam untuk teman di Surabaya. Abi, masih ada beberapa orang nih, tapi sudah 1,5 jam, masih bisa lanjut, Abi. Bagaimana? Masih bisa lanjut, ada 1 orang lagi Oke, penanya. 1 orang boleh. Oke, Pak Sola, silakan Pak. Bapak mau bertanya, silakan. Salam Abi. Halo. Ya, Abi saya mau tanya Abi. Kan Waraka bin Nawfal kan pendeta. Nah, dan Muhammad menikah dengan Khadijah. Apakah pernikahan Muhammad dengan Khadijah itu menggunakan cara kekristenan? Ya sudah pasti dikawinkan dengan cara Kristen dong. Karena Islam belum ada. Apalagi Khadijah itu wanita yang taat beribadah. Nggak mungkin dong kawin dengan Muhammad. Gombal-gambul itu dengan cara yang lain. Dengan agama apa? Muhammad pasti kawin dengan cara kekristenan. Jadi diberkati oleh pendeta. Oleh Waraqah bin Naufal itu. Tetapi cerita perkawinan ini hilang dari sejarah Islam. Malu diceritakan bahwa Muhammad kawin dengan cara Kristen. Seluruh sejarah Islam tidak dibuktikan itu. Tidak ada lagi bekasnya bahwa Muhammad kawin dengan cara apa. Dan tidak mau diceritakan, tidak mau ditampilkan dalam sejarah Muhammad. Masa ada pendeta mau mengawinkan Muhammad dengan cara adat istiadat? Istiadat apa? Kan lebih buruk. Artinya Muhammad dikatekisasi dulu. Ada pranikahnya. Makanya Muhammad itu
Ini jawaban untuk Pak Ong juga. Bahwa kenapa Muhammad selama Khadijah itu kawin dan tidak kawin lagi, ya karena ajaran Alkitab nggak boleh kawin lagi. Satu istri untuk satu suami. Ya pasti Kristen. Maka Muhammad nggak kawin lagi ya karena katekisasi yang dilakukan oleh Warokoh bin Naufal ini. Jadi itu. Warokoh bin Naufal ketika mengawinkan Muhammad ini sudah dalam keadaan sudah mulai rabun matanya itu. Tetapi masih bisa melihat. 15 tahun kemudian barulah Muhammad ini buta. Waktu Muhammad jadi ini barulah bertingkah banyak pandangan matanya. Lirikan matamu menggoda hati. Jadi itu lagu-lagu Muhammad itu muncul. Jadi Muhammad dipastikan menikah dengan cara Kristen. Oke, itu jawaban. Oke, Pak Solah, gimana? Sudah bisa terjawab? Ya, terima kasih Pak. Makasih Abi. Saya jawaban yang memuaskan ya. Memang menurut saya pas itu, menurut sesuai dengan kata-kata Abi, pastilah seperti itu karena nggak mungkin kan Muhammad menikah dengan cara Arab, namun dia menikahkan dengan anak pendeta atau ponakan pendeta kan pasti dengan cara Kristen gitu Pak. Abi, makasih Abi. Oke. Terima kasih Pak Solah. Jadi teman-teman ruangannya saya tutup ya untuk yang mau bertanya nanti akan ada waktu yang lain Abi akan kembali hadir. Dan sebagai penutup mungkin Abi bisa menjelaskan terkait dengan topik kita ya Abi mungkin di mana saat ini di Indonesia sedang viral ya, sedang ramai dibicarakan tentang seorang terdidik ya, seorang S3, profesor, dan menjabat sebagai rektor di Institut Teknologi Kalimantan ya. Beliau adalah Profesor Budi Santoso. Beliau seorang Islam yang taat karena beliau juga mengatakan bahwa beliau sering dulu mengaji ya. Tetapi ketika beliau mengaji dulu, ketika beliau sedang S3, beliau mengatakan bahwa dia tidak paham apa yang dia lakukan kajian dan kawannya yang sedang berbalas di chat mereka di media sosial, ada seorang ibu mengatakan kan bisa lihat tafsir. Tetapi sang profesor mengatakan iya tafsir tetapi cerita di Quran itu banyak dongengnya. Nah Abi mungkin bisa memberikan komentar juga saat ini ternyata tidak hanya orang-orang yang paham Islam atau paham pendidikan itu di tingkat rendah. Bahkan seorang profesor, seorang yang terdidik, seorang yang bisa dikatakan memiliki pemikiran cerdas, bisa berpikir bahwa di dalam Al-Quran itu ada banyak cerita-cerita dongeng. Ya, sehingga dia meninggalkan kebiasaan dia mengaji ayat-ayat Al-Quran. Sebagai penutup, silakan Abi sambil menanggapi topik yang kita bicarakan. Silakan. Ya, oke, saudara-saudara, topik ini menarik sekali. Sehingga topik ini mau membongkar kebobrokan ajaran-ajaran Islam selama ini. Jadi sangat mendukung sekali kalau profesor, doktor yang ahli dalam ilmu pengetahuan lalu meragukan Al-Quran. Ya wajar-wajar saja seperti itu. Tetapi orang-orang yang kritis di dalam pelatihannya, di dalam pendidikannya, itu sudah terbiasa berpikir kritis, ya nggak mungkin lah mengatakan bahwa Al-Quran itu dari Allah. Ataupun Al-Quran itu adalah kebenaran untuk hidup manusia. Atau mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buku paket untuk kehidupan umat manusia, atau mengatakan bahwa ini adalah pedoman untuk manusia, pasti mereka akan bingung bahwa ayat Al-Quran ini, kitab suci ini adalah kitab suci kekacauan.
Dan kalau orang itu sudah belajar dan mendampingi, mengikuti Al-Quran tanpa melihat yang lain, dia sudah kena lockdown. Jadi otaknya langsung terkunci sehingga dia tidak melihat kebenaran yang lain dan hanya melihat Al-Quran sebagai dongeng-dongeng. Dengan cerita-cerita yang luar biasa ini ayat-ayat Al-Quran itu. Tetapi kalau orang-orang kritis seperti saya akan melakukan uji kelayakan untuk memahami ayat Al-Quran ini benar atau tidak. Ternyata tidak benar, kacau semuanya ini ayat Al-Quran. Nah, mungkin profesor itu hanya profesor dalam ilmu pengetahuan, dia tidak profesor di dalam Al-Quran. Jangan dicoba ketemu dengan saya. Saya akan kupas, saya akan bongkar semua, dan mari kita bongkar ini ajaran Al-Quran yang ngaco ini. Dan kitab suci yang membuat manusia makin kacau hidupnya, makin radikal, makin membenci manusia lain karena beda agama. Hanya karena Quran. Tidak ditemukan ayat-ayat atau kitab suci yang lain. Jadi kalau mau membangun Indonesia yang toleransi di hadapan masa yang akan datang, ya kita harus membuang ini Al-Quran. Harus meninggalkan Al-Quran sebagai kitab suci bagi umat Islam. Karena ngaco semuanya. Bagaimana bisa dipertanggungjawabkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu tidak masuk akal, tidak masuk bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus menolak ini Al-Quran. Kita harus membenci ini Al-Quran. Jadi begitu. Kalau topik yang kita, saya baru tahu bahwa topik yang kita ambil ini adalah karena cuitan orang di media sosial lalu diviralkan. Benar, diviralkan. Dan sekarang ini orang-orang yang menistakan agama itu akan muncul dari orang Islam sendiri. Dan kita ketahui ada 63,4% penista-penista agama itu dari Muslim itu sendiri. Yaitu mereka yang menistakan agamanya sendiri, menghina agamanya sendiri, mempermainkan agamanya sendiri. Lo lihat itu ada sholat tarawih super cepat 23 rakaat hanya dalam waktu di bawah 10 menit, antara 7 sampai 10 menit. Ini kan penghinaan. Penghinaan terhadap agama Islam itu sendiri. Bahwa sholat itu hanya buang-buang waktu. Bagaimana sholat ini supaya secepatnya itu. Allahu Akbar, Sami Allahu liman, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat tidak ada tumak ninaknya. Jadi tidak ada santainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah ini kan merusak dan menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam sendiri. Tapi jangan coba-coba orang Kristen menghina agamanya, agama Islam. Marah. Tetapi mereka boleh menghina agama Kristen, agama Yahudi. Nggak ditangkap, nggak dihukum. Jadi begitu, ini adalah kejahatan, ketidakadilan yang ditampilkan oleh orang-orang mayoritas itu. Teknologi, YouTube, semuanya akan mempermalukan agama Islam. Dan saya percaya nggak lama lagi Islam ini akan hancur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Abi Saifuddin untuk penutupnya ya. Dan kita akan akhiri untuk pertemuan hari ini, untuk live tayangan kali ini. Di hari ini kita masih akan ada waktu lain, apabila Abi masih punya waktu untuk kembali berjumpa, kita akan tampil kembali ya, Abi ya. Ya. Ada pesan dari teman-teman di live chat, sehat selalu Abi, jangan dulu kembali ke Indonesia katanya. Terima kasih atas penerangannya. Terima kasih. Oke, kita tutup ya Abi ya. Teman-teman di live chat, terima kasih. Dan juga teman-teman yang sudah bertanya, yang masih ada di room kita. Kita akan berjumpa pada tayangan yang lain dengan topik
yang lain seperti ini, tanya jawab dengan Abi Saifuddin. Teman-teman bisa bertanya apa saja dan Abi Saifuddin akan menjawab apa saja yang teman-teman ingin tanyakan. Ya, seperti itu ya Abi ya. Dan jangan lupa teman-teman semua untuk mensubscribe channel alternatif dari Abi ini, yang mana ini adalah channel kepunyaan dari Ibu Bunda Sarah ya. Dan semoga channel ini juga bisa segera monetisasi ya, seperti itu. Oke, Abi, kita akan berpisah. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salam, Amin. salam. Salam, amin. Amin. Amin, amin.